Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang pernah diingatkan kepada kita oleh kalam bijak dari Abu Darda itu, hati-hati kalian dengan harta, karena sesungguhnya harta itu kalau halal dia akan dihisap, kalau haram dia akan diazab. Sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia, dia katakan berhati-hati kita dengan harta. Harta kita banyak, halal sekalipun maka dia akan dihisap, dan kalau itu haram dia akan diazab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin Bapak Ibu segenap pengurus masjid yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam limpahan rahmat karunia-Nya. Malam yang berbahagia ini Allah masih anugerahkan kita umur yang panjang, badan yang sehat, diberikan waktu yang luang, dianugerahkan tenaga yang kuat, sehingga dengan nikmat tersebutlah kita hadir di masjid yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan setiap langkahan kaki dan ayunan tangan kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tersanjungkan pada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi terakhir yang menjadi pilihan Allah, imam dari sekalian Nabi yang sesungguhnya kita mengharapkan syafaatnya di kemudian hari. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia dengan senantiasa bersolawat kepada beliau, kita termasuk di antara bagian orang-orang yang akan mendapatkan syafaat tersebut. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita berada di hari yang ke-16 di bulan Rajab 1445 Hijriah. InsyaAllah tentunya lebih kurang 44 hari ke depan maka Ramadan akan segera menjelang. Sebuah kegembiraan yang tentunya ingin kita nikmati, seraya berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dianugerahkan umur yang panjang, diberikan badan yang sehat, kemudian nantinya kita dapat menikmati Ramadan itu dengan segala kebaikan. Bapak Ibu sedang jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita akan berbicara tentang zuhud dan wara'. Ada kisah menarik tentang seorang sahabat Nabi namanya Abu Darda. Abu Darda ini sesungguhnya nama aslinya adalah Uwaimir bin Amir bin Malik. Namun demikian orang lebih mengenalnya dengan Abu Darda. Abu Darda ini kalau di kalangan umat Islam, dia termasuk bagian sahabat yang masuk Islamnya terakhir. Namun demikian, walaupun dia tidak secepat Utsman bin Affan dan lain sebagainya, tapi Rasulullah tetap memujinya. Maka Rasulullah pernah mengatakan sesungguhnya Abu Darda itu adalah hakimul ummah, orang yang sangat bijaksana. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui apabila terjadi hijrah, maka pada saat itu Nabi senantiasa mempersaudarakan seseorang dengan orang lain. Contohnya kita pernah mendengarkan sahabat Abdurrahman bin Auf yang disahabatkan atau dipersaudarakan oleh Rasulullah kepada Sabah bin Rabi'. Nah begitu juga dengan sahabat Abu Darda ini. Abu Darda ini ketika orang-orang dari Madinah, Mekah ketika itu hijrah, maka Rasulullah mempersaudarakannya dengan Salman Al-Farisi. Sesuai dengan namanya Salman Al-Farisi, maka dia orang Persia. Maka semenjak itu mereka merasa saudara. Mereka saling mengunjungi dan mereka saling menasihati. Karena sesungguhnya percuma kalau menjadi saudara, ada yang salah dibiarkan. Maka satu ketika Salman Al-Farisi ini datang ke rumahnya, bertemulah dengan Ummu Darda atau istrinya Abu Darda. Apa yang dilihatnya ketika itu, sesungguhnya Ummu Darda ini memiliki pakaian yang setiap saat dipakainya hanya pakaian biasa-biasa saja. Sehingga ketika itu Salman mengatakan, ya Ummu Darda, saya melihatmu seperti orang yang tidak memiliki pakaian lagi. Apa kata istrinya atau Ummu Darda? Hai Salman, sesungguhnya saudaramu itu tidak lagi memperhatikanku. Dia sibuk dengan amalnya. Siang hari dia berpuasa dan malam hari dia malam. Sehingga apapun yang saya lakukan, ia sepertinya tidak tahu.
Informasi yang didapatkan dari Ummu Darda itu dimanfaatkan oleh Salman Al-Farisi untuk memperbaikinya. Maka satu ketika dia pulang, kemudian dia bawalah makanan Pak di siang hari. Begitu sampai di depan Abu Darda diletakkan makanan. Apa kata Salman kepadanya? Hai saudaraku, makanlah. Kata Abu Darda ketika itu, maaf, saya tidak makan karena saya puasa. Karena engkau yang datang membawa, makanlah dan saya ikhlas. Apa kata Salman? Maaf, saya tidak akan makan kecuali engkau ikut makan. Akhirnya ketika itu Salman yang sudah berpuasa mendekati maghrib dia berbuka, menghormati saudaranya Salman Al-Farisi. Setelah itu malamnya dia nginap di situ, kemudian pada akhirnya dia tidur. Begitu setelah selesai Isya dia ingin sholat malam. Apa kata Salman kepada Abu Darda? Maaf, jangan engkau mendirikan sholat, tidurlah. Abu Darda ketika itu sholat. Sudah mulai jam 12 malam kira-kira demikian, dia bangun lagi dan ingin sholat malam. Dicegah lagi oleh Salman. Apa kata Salman? Maaf, jangan engkau sholat, tidurlah. Tapi begitu sudah mendekati pukul 4 baru dia bangunkan. Hai Abu Darda, bangunlah sekarang, dirikanlah sholat. Begitu setelah selesai pagi harinya, maka dia katakan, hai Abu Darda, sesungguhnya badanmu memiliki hak terhadap dirimu. Sesungguhnya keluargamu memiliki hak terhadap dirimu, dan sesungguhnya Allah juga memiliki hak terhadap dirimu. Maka adillah engkau berlaku terhadap dirimu. Maka sidang jamaah yang berbahagia, begitu sampai berikutnya apa yang dialami oleh Abu Darda, akhirnya besok pagi dia menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, saya didatangi oleh saudara saya Salman, begini, diceritakan seluruhnya. Sehingga karena dia datang saya tidak lagi puasa, karena dia datang saya melaksanakan sholat hanya sebagian malam saja. Apakah itu benar ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ya Abu Darda, sesungguhnya apa yang diungkapkan oleh saudaramu Salman itu sesungguhnya adalah yang benar. Maka semenjak itu hidupnya sebagaimana kita biasa. Dalam riwayat dikatakan bahwa sesungguhnya sebelum masuk Islam, Abu Darda ini berdagang, dia berdagang, tapi dia katakan semenjak saya berdagang, saya takut kalau dagangan itu mengalahkan hasrat saya untuk beribadah, yang pada akhirnya seluruh dagangan itu dia tinggalkan dan dia lebih suka untuk beribadah kepada Allah. Maka dia pernah mengatakan, kalau seandainya saya punya kedai depan masjid, maka saya akan menjadi orang beruntung. Karena dia katakan, saya tinggal depan masjid, kedai saya depan masjid, datang waktu solat saya solat, setelah salat solat berdagang, dan seluruh keuntungannya saya akan berikan untuk berinfak di jalan Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka sifat kehati-hatian yang dimiliki oleh Abu Darda itulah sesungguhnya yang disebut zuhud dan warak tersebut. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang pernah diingatkan kepada kita oleh kalam bijak dari Abu Darda itu, hati-hati kalian dengan harta, karena sesungguhnya harta itu kalau halal dia akan dihisap, kalau haram dia akan diazab. Sekali lagi Bapak Ibu yang berbahagia, dia katakan, berhati-hati kita dengan harta. Harta kita banyak, halal sekalipun maka dia akan dihisap, dan kalau itu haram dia akan diazab. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, menjadi aneh kadang-kadang dalam lingkungan kita, Pak. Ada seorang bapak yang meninggal, tidak sempat beli rumah, Allah tidak berikan dia harta banyak. Apa kata orang? Kasihan anak-anaknya, bapaknya meninggal tak memiliki rumah. Mengapa tak dipikirkan? Bayangkan, yang rugi itu bukan orang yang meninggal, lantas dia tidak meninggalkan harta, tapi maaf, yang rugi itu adalah orang meninggal tapi dia tidak membawa amal. Maaf Bapak Ibu yang berbahagia, sebanyak apapun harta kita hari ini, kalau meninggal belum tentu memberikan kebaikan bagi kita. Maaf, apa yang akan menyelimuti kita dalam kubur ketika kedinginan, Pak? Dan apa yang akan melindungi kita ketika kita dalam kepanasan? Maka subhanallah, apa yang pernah diungkapkan oleh Abu Darda, ada 3 hal yang membuatku ketawa dan ada 3 hal yang membuat saya senantiasa menangis. Apa yang dikatakan yang membuat dia ketawa? Pertama, orang-orang yang cinta terhadap duniawi, padahal maaf, kehidupan yang dia dapatkan pasti akan dia tinggalkan.
Dia sibuk dengan kehidupan duniawi, dia lupa kalau mayat itu mengintainya. Maka itu yang dikatakan saya bersedih. Yang kedua dikatakan orang yang lalai terhadap kematian, sementara kematian itu tidak pernah memberikan tenggang waktu walaupun sedikit. Tidak ada kematian itu ditunda, Pak. Subhanallah. Maka dikatakan walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak pernah memberikan tenggang waktu apabila ajal kematian itu telah tiba kepada kalian. Yang ketiga, apa yang membuat Abu Darda itu tertawa? Banyak orang-orang yang tertawa sementara apa yang dia ketawakan itu belum tentu Allah ridho terhadap itu. Kemudian dia katakan, apa yang membuatku menangis? Pertama dikatakan dahsyatnya hari kiamat. Kemudian kematian yang tidak pernah lagi akan membuat amal. Kemudian bagaimana kehadapanku di depan Allah. Maka inilah kalau kita buka sirah sahabat, maka mengatakan Abu Darda adalah seorang yang zuhudnya luar biasa. Lantas pertanyaannya, apa itu zuhud, Pak Ustaz? Zuhud itu dari kalimat zahida, yashadu, zuh dan sahadatan, yang artinya menganggap kecil. Segala sesuatu di dunia ini kecil. Maka Allah mengatakan hal itu ketika Nabi Yusuf ditawarkan ke pasar budak dan tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Maka apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka para pembeli itu tidak sedikit pun tertarik dengan Nabi Yusuf. Yang kedua tadi wara, dari kalimat wara'a yang artinya menunjukkan menahan diri. Maka sedikit ada perbedaan. Zuhud itu berkenaan dengan sesuatu yang dia miliki, tapi dia takut yang dia miliki itu betul sudah halal, tapi takut akan memberatkan dia di akhirat. Tapi kalau berkenaan dengan wara, maka sesungguhnya dia lebih cenderung untuk memperhatikan mana yang halal, mana yang haram. Bapak ibu yang berbahagia, sedang jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Satu ketika dikatakan oleh Ibnu Abbas, dikatakan yatamarratin fit tariq. Satu ketika dikatakan Rasulullah SAW berjalan di sebuah jalan, kemudian di tengah jalan Rasulullah mengatakan bitamratin fit tariq, ia menemukan korma yang jatuh di jalanan. Kemudian Rasulullah mengambilnya, tapi Rasulullah tidak jadi memakannya, Pak. Apa kata Rasulullah? Lau anni akhafu an takunu minas sadaqah la akaltuha. Kalau kata Rasulullah, saya tidak takut makanan ini seandainya sedekah, maka saya akan makan. Artinya, maaf, ada dalam ilmu fikih itu barang temuan, Pak. Bapak berjalan kemudian menemukan barang yang dalam ilmu fikih, kalau barang itu kemungkinan tidak akan dicari oleh orang lain, maka kita boleh mengambilnya, Pak. Tapi kalau Bapak menemukan barang, kemudian barang itu dicari sepemiliknya, kewajiban sang menemu adalah mengumumkan. Maka maaf, kalau ketemu barang di jalan, jangan sembarang diambil, Pak. Walaupun, tapi kan tidak mencilok, Ustaz, betul. Tapi konsekuensinya ada. Maka Rasulullah tadi, dia bertemu dengan sebutil korma, nggak akan dicari oleh pemiliknya, Pak. Dan maaf, kalau dia kotor, masih bisa dibuang kotornya, sisanya dimakan. Karena dalam ilmu fikih itu memang ada aturan bahwa makanan yang jatuh itu kalau dia kotor, yang kotornya dibuang, yang bersihnya dimakan. Tapi sekarang gimana, Pak? Jangankan jatuh di tanah, di lantai rumah yang dipel, begitu jatuh, apa kata orang tuanya? Buang, nak, kotor. Itu mubazir, Pak. Nabi itu kalau dia jatuh yang kotor itu masih bisa dibuang, yang baiknya dimakan. Itulah syariat Islam. Maka coba lihat, nanti ada hukum fikih bagaimana kalau seandainya cecak atau bangkai tikus jatuh ke samin. Samin itu kalau sekarang mentega lah, Pak. Apakah sebuah samin itu dibuang? Enggak. Yang berdekatan dengan bangkai itu dibuang, kemudian yang baiknya dimakan.
Tapi kalau sekarang makanan dibuangnya, tapi kalau minyak kan menggale jatuh samui, Anda tahu dibuang berjual. Berbeda kalau dia jadi madu, Pak. Kan seluruhnya itu. Maka disitulah sesungguhnya Nabi berhati-hati. Padahal maaf, kalau Nabi makan itu halal, dia nikmati boleh, tapi kehati-hatian Nabi itu yang membuatnya. Maka kalau orang ditanyakan apa perbedaan antara zuhud dengan wara, zuhud itu meningkatkan semangat untuk meraihkan yang lebih bermanfaat. Contoh, maaf, Pak Ketua duitnya banyak, nak beli apapun tak yang haram, Pak, karena duit dia. Satu saat dia beli mobil, Pak, dia butuh mobil satu, tapi dia beli dua. Secara agama tidak dosa, mubazir tidak. Duit dia dibeli dengan cara yang halal, cash. Kalau orang zuhud mengatakan, kalau dia beli satu, kira-kira menambah ketakwaan atau menambah kesombongan. Kalau dia menambah ketakwaan, beli, Pak. Tapi kalau maaf menjadi kesombongan, itu yang dihindari oleh orang zuhud. Bukan mereka tidak mau membeli, Pak. Sama, Pak, maaf. Kadang-kadang ini seperti itu, ada di antara kami ustadz ini ingin menjadi caleg. Alasannya banyak jemaah yang mendukung. Kalau dia zuhud, pertanyaannya, dia kira-kira duduk di DPRD itu menambah kebaikan bagi dia atau menambah keburukan? Itu masalah, Pak. Kalau dia mengatakan duduk di situ malah fitnah yang timbul, nggak usah, Pak. Nah, orang zuhud itu berpikirnya bukan gitu. Jangan didengarkan cakap orang banyak. Oh, kalau Pak Ustadz mencalon pasti terpilih. Tidak terpilih nanti, Pak. Awak dicemei juga percuma, jadi Ustadz dah terpilih. Ha? Jadi fitnah dia, Pak. Maka orang zuhud itu pikirnya bukan hanya dunia, Pak. Di akhirat kira-kira jabatan ini penting tak? Maka dulu kita sampaikan, mengapa Imam Abu Hanifah sampai mati di penjara oleh khalifah? Karena satu hal, dia tidak pernah mau ditunjuk sebagai qadhi atau pejabat. Bayangkan, tidak mau dia, Pak. Padahal maaf, siapa yang tak mau jabatan? Ketika itu banyak orang minta, tapi khalifah memberikannya kepada Imam Abu Hanifah dengan alasan ini bertanggung jawab di akhirat berat. Kalau orang wara meninggalkan hal yang dapat akan membahayakannya, ini haram, ini subhat, maka dia akan ditinggalkan. Maka Bapak Ibu berbahagia, samalah, Pak, maaf, Bapak hari ini punya duit, bisa beli handphone, fitur apa saja, Pak, apalagi bisa kredit. Indonesia itu termasuk rakyat yang paling banyak waktunya habis pakai handphone. Oh, mau bisa beli, Pak Ustaz. Untuk apa masalahnya, Pak? Masalahnya untuk ibadah ke handphone itu atau hanya untuk gagah-gagahan? Agar terlihat kelas kita ini kelasnya eksekutif, lantas membeli sebuah handphone yang harganya 15 juta. Atau maaf, kalau hanya sekedar untuk nelpon, ya cukuplah model-model kita ini yang handphone mereknya tak hapo tu, Pak. Ada Vivo, ada Oppo, Hapo. Nah, kalau tidak akan mubazir, Pak. Disitulah orang zuhud itu, Pak. Dia memikirkan untuk apa gunanya, memberikan manfaat atau tidak. Dibuat rumah besar-besar, bermanfaat atau tidak? Kalau tidak memberikan manfaat, untuk apa? Lebih baik disedekahkan, Pak. Sedekahkan itu luar biasa. Subhanallah. Mengapa? Karena setiap yang kita sedekahkan itu pasti dia akan memberikan manfaat. Kalau begitu, Pak Ustaz, apakah orang zuhud itu miskin? Tidak. Kalau Bapak buka Al-Quran, siapa yang paling kaya, Pak? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi apa yang diingatkan oleh Allah, wazkur abdana Dauda anna innahu awwab. Kalian ingat Nabi Daud itu orang yang pemilik kekuatan, artinya dia memiliki kerajaan, dia memiliki kekuatan ekonomi, innahu awwab. Tetapi Nabi Daud itu awwab, orang yang suka kembali kepada Allah. Dia kaya, kekuasaan ada,
kemampuan untuk melakukan apa saja ada. Tapi Allah katakan Nabi Ayub itu adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Payah Pak mencari orang yang kaya tapi dekat kepada Allah. Karena kodratnya orang kaya itu sombong. Tapi yang lebih parah lah miskin sombong, tu tidak tahu diuntung namanya. Itu payah tu Pak. Subhanallah. Setelah itu apa yang dikatakan oleh Allah? Siapa yang paling kaya setelah Nabi Daud? Anaknya Nabi Sulaiman. Wa wahabna li Daud Sulaiman. Apa kata Allah? Dan kami anugerahkan kepada anaknya Daud itu yang bernama Sulaiman. Dikatakan ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Daud itu dia memiliki seorang anak yang juga anaknya soleh Pak. Masya Allah. Sudah kaya, soleh lagi, orang yang takut kepada Allah. Maka ketika Hasan Al-Basri ditanya, ya Syekh, bagaimana kami harus menjadi orang yang zuhud, atau bagaimana kami tidak mabuk terhadap dunia ini? Dia hanya katakan, alimtu bi anna rizqa lan ya'khuza ghairi. Saya yakin, dia katakan, bahwa rizki yang aku miliki tidak akan pernah berpindah ke lain hak. Tidak ada rizki itu pindah Pak. Rizki saya enggak pindah kepada Pak Amir, kepada Pak Ketua. Demikian juga sebalik. Enggak. Jadi enggak usah terlampau sibuk mengatakan, maka tenang-tenang saja. Rizki itu sudah ada. Rizki itu sudah ditentukan. Maka maaf, begitu rizki itu datang, dia akan tiba Pak. Dan orang mendapatkan rizki tidak ditentukan oleh pekerjaannya. Ada orang yang sedikit kerjanya, duitnya banyak. Ada orang yang kerja terus, utangnya banyak Pak. Apa yang menentukan? Karena yang rozak itu Allah. Yang kedua, wa amiltu bi annal amali la yaqumu bihi ghair. Yang kedua, agar kita menjadi orang zuhud, kata Hasan Al-Basri, alimtu, saya mengetahui, dikatakan bahwa bi anna amali, bahwa sesungguhnya amalku tidak akan bisa digantikan oleh orang lain, sementara pekerjaan itu bisa. Bapak meninggalkan sholat, siapa yang bisa menggantinya Pak? Nggak ada Pak. Oh, anak bapak soleh, saya mengkodok sholat ayah saya. No, nggak ada Pak. Bapak puasa nggak sehat, nggak sakit, nggak ada halangan, nggak puasa. Bapak kasih uang dengan fakir miskin sebanyak bapak bisa membayarnya, nggak bisa mengganti amal ibadah bapak. Tapi kata Hasan Al-Basri, amal pekerjaanmu bisa diganti oleh orang. Maaf, hari ini bapak menjadi kepala dinas, mati kira-kira besok ada tak penggantinya? Bersyukur orang, alhamdulillah awak perlu jadi. Tapi ibadah Pak, siapa yang ganti? Tidak ada Pak. Tinggalkan solat maghrib hari ini, tinggalkan solat. Maka Hasan Al-Basri, saya heran menengok orang yang kok berani-beraninya meninggalkan solat. Padahal maaf, itu tanggung jawab yang paling berat. Maka luar biasa Bapak. Yang ketiga, yang dia yakini, wa alimtu annallaha mulik. Dia katakan, saya yakin bahwa Allah selalu mengawasi diriku hingga aku malu merespon atau melihat pengawasan tersebut. Kita sering hari ini Pak, karena dunia kita sudah maju, banyak gedung-gedung itu kan pakai CCTV. Ada orang mau mencuri, begitu nampak CCTV, nggak jadi dia Pak. Dibilanglah dada-dada. Jadi motor itu sudah diambil karena salah pandang CCTV, nggak jadi. Itu CCTV. Maka Hasan Al-Basri, kalau seandainya itu yang kalian bawa, dilihat oleh Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menyehatkan badan, Allah yang memberikan fikiran. Lantas Allah melihat kita berbuat keburukan, kira-kira kita merasa aman atau merasa takut? Kalau merasa takut, maka timbullah perbuatan. Kemudian dia katakan, aku yakin bahwa kematian menantiku sehingga aku mempersiapkan bekal.
Bapak Ibu yang berbahagia, ada sebuah hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah melalui sebuah riwayat sahabat, dikatakan innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun wa ma bainahuma mutasabihan. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Apa yang diantara yang halal yang haram itu disebut dengan subhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tapi yang subhat itu sering dilupakan manusia atau manusia tidak ketahuinya. Maka dikatakan mamanittaqa, barang siapa yang berhati-hati terhadap syahwat itu, maka selamatlah yang namanya agamanya. Seperti seorang yang mengembala kambing yang rumputnya akan memakan rumput-rumput orang lain, Pak. Maka setelah itu dikatakan dalam hadis itu, innal fi jasadil mudghah, sesungguhnya dalam diri manusia itu ada hati. Apabila dia baik, baiklah seluruhnya. Wa iza fasadat, apabila dia rusak, fasada jasa kullu, maka seluruh urusannya menjadi rusak. Apa artinya? Yang halal itu jelas, Pak. Nasi, air, lontong halal. Yang haram babi, darah dan sebagainya. Yang subhat apa? Mengambil duit dari caleg. Itu subhat tuh, Pak. Itu masalah subhat. Itu yang harus dihindari. Ini masalahnya duit, Pak Ustaz. Tidak usah dihindari. Itu masalahnya sogo atau hadiah. Kan begitu, Pak. Kalau dia katakan, Pak Ustaz ini hadiah, saya tidak mesti Pak Ustaz milih saya, tapi saya tunjukkan kalau saya ini caleg. Tapi orang nggak pernah ketemu, tahu-tahu ngasih hadiah, kira-kira Bapak yakin tak? Lah, itu yang dijauhi itu, Pak. Maka dalam Islam itu, pegawai yang bekerja dalam sebuah tempat dan itu kewajibannya tidak boleh menerima uang fee apapun. Karena itu sudah termasuk sogok, karena dia dibayar di tempat itu untuk melayani pekerjaan itu. Contoh, maaf, orang kerja di sebuah kantor, kerjanya nerima orang membuat data, kemudian orang ngasih duit, itu harus ditolak, Pak. Dalam agama itu sudah makan masalah. Karena mengapa? Karena memang dia dibiayai oleh negara untuk itu. Maka kata Nabi, subhat itu seperti kambing yang kalian pelihara, yang dia masuk ke kebun orang. Subhanallah. Maka orang dulu, Pak, kalau orang nenek mamak di Sumatera Barat dulu, itu ada pengangkatan gelar nenek mamak, datuk bahasanya. Dia lagi gelar datuk, dia ada datuk kehormatan dan ada datuk kepala suku. Diberi, Pak, gelar. Tapi maaf, untuk melekatkan kopiah adat di kepala itu dipotong sapi, Pak, kabau gerang. Dulu apa dikatakan? Ditanya, Pak, ini sapi, kerbau ini siapa yang melihara? Oh, si anu. Dia meninggalkan sholat atau tidak? Oh, si anu ini kerbaunya makan rumput orang atau tidak? Nah, subhanallah, setelah diketahui bahwa sapi itu betul-betul terpelihara, nggak pernah masuk ladang orang, nggak pernah makan rumput orang, maka baru disembelih. Itulah makanan yang diberikan ke datuk. Sekarang, Pak, sapinya tak jelas, Pak. Masya Allah. Jangankan rumput orang, bunga anggoronema pun habis buat. Kalau kambing habis itu. Nah itu, Pak. Sehingga kata Nabi, kalian harus pastikan jangan seperti kambing. Menurut kita kambing-kambing kita, tapi rumput orang yang dimakan. Mungkin orangnya tak marah, Pak Ustaz. Itu kan ada kalimat mungkin, Pak. Mungkin itu dalam persepsi kita. Menurut orang yang punya, belum tentu. Maka kata Nabi, berhati-hati, karena setelah itu innal fi jasadil mudghah, di dalam diri manusia itu ada segumpalan darah. Yang dia baik, maka seluruhnya menjadi baik. Kalau dia menjadi buruk, maka menjadi buruk pula lah. Apa yang dikatakan oleh Nabi, itu menyangkut sesungguhnya dengan makanan. Maka maaf, apa yang kita makan itu memberikan pengaruh terhadap perilaku kita. Subhanallah. Kalau makan yang haram, maka perilakunya juga haram. Darah itu menjadi panas.
Saya ada seorang pengembala dekat tempat usaha kecil-kecilan saya. Namanya Pak Cipto, Pak. Pak Cipto ini luar biasa rajin. Kebunnya luas, cabai, kadang-kadang setelah itu dibuatnya melon. Itu tidak masuk proyek Presti Pak Prabowo, tidak masuk ke situ. Tapi maaf, sapinya banyak. Sapinya biasanya dia katakan, ini bukan sapi saya Pak Ustadz, ini sapi orang, tapi saya bagi hasil. Biasanya 40 atau 50 ekor Pak. Sapinya itu memang dilepas, nggak diikat, cuma satu yang dikasih tali, induk betinanya. Nanti kalau diikatkan di batang sawit, yang lain tuh nggak kelari-lari, ngumpul situ aja. Saya tanyakan, Mas, ini gimana cara menjinaknya, kok tahu dia sama Mas? Satu Pak Ustadz, kalau sudah pagi jam 8 saya datang ke sini, cari bibit-bibit sawit yang tumbuh liat itu diambil, kemudian direndam dengan garam, kemudian nanti dikasih dengan sapi. Tapi kalau kita yang datang ke tempat itu, sapi itu lari Pak, nggak mau dia, Insya Allah. Tapi apa yang menarik Pak, asal sudah kurban biasanya kan jual sapi Pak. Kadang-kadang satu lebaran itu 15 ekor. Pokoknya pas Idul Adha biasanya dia panen Pak, dijual lah separuh, pokoknya yang laku dijual. Tapi apa yang menarik, setiap kebun-kebun orang yang pernah dikunjungi, sapi itu dikasih duit Pak. Itu hebat. Ada 200.000 Pak, mohon maaf, sapi saya mungkin masuk bibit kebun sawit Bapak, dimakannya rumput Bapak. Ini sebagai apa, hebat dia Pak. Itu luar biasa Pak. Mohon maaf izin, sapi saya kan nggak sekolah, jangankan sapi orang nggak sekolah dah. Subhanallah, itu dikasih tuh. Nih Pak 200. Itu pokoknya kira-kira sapinya itu memang lepas Pak. Sampai-sampai ya Allah Mas, kami melihara sapi, kami cari makannya, mati dia. Ini dilepas ke begitu ratusan hektar lahan, orang siapa saja lebar. Kadang-kadang maaf, beranak lah, tahu-tahu dah besar nanti tinggal tangkap. Tapi hebatnya saya katakan, nggak sekolah dia Pak. Maaf cerita, nggak mungkin banyak ilmunya, lebih banyak waktunya dihabiskan di kebun. Tapi orang seperti itu masih tahu dia kira-kira hak orang yang mana, hak dia mana, yang mana. Rumahnya sederhana saja, tapi ukuran tempat di Simpang Kare itu dia yang paling bagus. Subhanallah, nggak punya mobil, tapi Pak dia tahu mana hak orang, mana hak dia. Hak dia yang ambil, hak orang diberikan. Itu luar biasa. Saya kalau duduk sama dia, Masya Allah. Kalau belajar melon, gak perlu sarjana pertanian, lebih hebat dia Pak. Melon untuk ekspor itu atau semangka yang beratnya 12 kilo itu. Ini kemana dikirim nih? Ini ke Singapura Pak Ustaz. Kalau cabai ini saya bawa ke Bengkalis Pak Ustaz. Dari Bengkalis saya bawa durian. Ke sana dapat duit, ke sini dapat duit, karena dia petaninya dia langsung jual Pak. Jadi katanya, walaupun saya tengok orang Pekanbaru tuh banyak datang membawa mobil-mobil semangka, tapi kalau tidak ada saya jual Pak Ustaz. Kita jual agak murah, tapi masih untung ketimbang kita jual kepada orang. Itu luar biasa. Masya Allah Mas, sudah panen ini buat pula rumah anak, besok panen buat, Masya Allah. Jadi itu petani yang sukses. Nah yang kedua, ada hadis mengatakan Ta'ishu Abdud Dinar. Dari Abu Hurairah Rasulullah mengatakan, celakalah budak dinar, celakalah budak dirham, dan budak kain kohifah. Kalau berbicara tentang budak, itu orang yang mengabdi kepada tuannya Pak. Kalau sudah budak, tapi maaf bukan budak Melayu, itu lain masalah. Budak dalam bahasa agama itu orang yang maaf dirinya seperti barang yang bisa diperjualbelikan. Kalau dia perempuan bisa dipakai Pak, tapi tidak perlu dinikahi. Dan itu dulu boleh, dan Islamlah yang menghilangkan hal itu. Itu budak. Tapi mengapa Rasulullah mengatakan ta'isu abdud dinar? Celakalah hamba-hamba dinar, celakalah hamba-hamba dirham, celakalah hamba-hamba kotifah. Apa yang dikatakan? Kotifah itu Bu, pakaian yang bagus dari Yaman Pak. Jadi dulu kalau orang Arab itu dapat pakaian dari Yaman yang berperang sekarang Houthi itu kebanggaan Pak, karena kualitas orang Yaman itu memang kapas.
Maka apa dia katakan? Orang kalau sudah menjadi hamba harta, dia mabuk harta. Siapa yang ngatur dia? Harta, Pak. Kalau dia sudah mabuk dengan dunia, yang mengatur dia bukan dia yang ngatur harta, tapi harta itu yang mengatur dia. Berapa banyak hari ini, Pak, kita tengok pedagang yang kadang-kadang tinggalnya tak jauh dari masjid, bahkan pintu dia jualan di depan masjid, begitu azan nggak berani nutup. Mengapa? Ini untung, Pak Ustaz. Tengoklah di pasar-pasar sana tuh, pasar Kodim, itu depan masjid itu, bahkan kalau boleh depan pintu masjid itu pedagang. Tapi datang azan, mengapa? Karena dia menjadi hamba harta, bukan hambanya Allah. Kalau orang menjadi hamba Allah, maka tadi dikatakan zuhud, seluruhnya kecil yang besar itu Allah, sehingga datang panggilan Allah, seluruhnya pasti mereka tinggalkan. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, maka dikatakan termasuk pakaian. Mabuk orang, pakaian tak tanggung-tanggung mahal. Tapi maaf, begitu kita mati, pakaian kita cuma kain kafan 3 lembar. Kain yang termurah itu Pak, kain kafan. Tak percaya Bapak beli ke pasar pusat, segulung paling-paling 400.000, 1 meter 10.000. Pakaian celana yang Bapak pakai ada 500.000 semeter. Itu hanya untuk membuat kesombongan dunia. Pakaian kafan ditambah kapas sedikit, kapu barus, setelah itu apa lagi? Selesai. Masya Allah. Kemudian apa yang kita tinggalkan? Maaf, kalau sempat harta yang kita tinggalkan itu haram, berapa banyak dosa yang akan kita tinggal. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang hari ini berinfak untuk masjid ini, luar biasa. Walaupun mungkin hanya selembar granit ini, tapi ini akan berkekalan sampai nanti masjid ini masih dipergunakan oleh orang lain. Maaf kalau bapak punya rumah, kemudian ada orang jalan, bapak kasihlah jalan itu sedikit. Jalan biasanya ke rumah orang cuma 2 meter, sekarang bapak tambah 1 meter. Secara ekonomi mungkin rugi, Pak, itu di dunia. Tapi secara akhirat, selama orang lewat, luar biasa. Bapak membuat mungkin fasilitas olahraga, ada tempat olahraga. Akibatnya begitu hari Ahad, ada bapak-bapak jogging, ada di situ orang olahraga, sehat dia, kemudian dia pergi ke masjid, berapa banyak pahalanya, Pak? Masya Allah. Tetapi dalam urusan dunia kadang-kadang manusia itu berpikir untuk akhirat, mereka berpikir, tapi untuk dunia tidak. Maka subhanallah, saya ketika beberapa jalan sulit ditembus, kemudian dia mengatakan, maaf, Anda jual tanah ini, mudah-mudahan tidak hanya mempermudah orang lain, tapi dengan Anda jual, orang bisa membuat jalan lebar sampai ke Kampar. Orang mudah jalan. Selama orang lewat, antum yang menjual tanah ini mudah-mudahan dapat pahala. Cuma kadang-kadang ada pula oknum, ini tanah wilayah kami, ini nenek kami punya. Neneknya pun tak tahu dia siapa yang mati itu. Didoakan pun tidak. Yang mengaku tanah dia pun tak solat. Dapat apa orang tua? Dapat apa? Subhanallah. Maka luar biasa. Jangan lagi menjadi hamba harta di dunia. Menjadi hamba harta nak kemana betul? Kita nikmati saja hidup. Subhanallah. Apa yang nak kita bawa? Bapak berilmu, mudah-mudahan bisa ngajarkan sama orang lain. Kalau kita punya harta, jadi berilmu, Pak. Maka selalu orang tanya, kalau ada orang yang berharta, kemudian dia tahu kebaikan, itu luar biasa, Pak. Maka selalu dikatakan, kalau ada ustadz yang kaya, itu lebih cepat masuk ilmunya, Pak, ketimbang ustadz tidak punya harta. Saya dulu ada kenal almarhum Pak Darul, pemilik Tiki. Bapak tahu ya, Tiki, JNE, itu kan itu, anak beranak lah punya saham. Pak Darul almarhum, itu ada Didi sekarang yang memegang Tiki yang ada. Satu ketika dia katakan, Pak Ustaz, yuk kita pergi dakwah ke Pasir Pengerayan, ke Rambah. Oke, karena jauh kan. Dalam mobil kami siapkan apa?
Begitu kami datang Pak, penuh jemaah Pak. Masjid itu, maaf, di SP3 tempat trans itu Pak, sejauh-jauh tuh penuh. Rupanya jemaah itu saya tanya, mengapa kok kalian mau datang ke sini? Jarak puluhan kilo mau datang. Rupanya Pak Darul ini, kalau dia wirid, jemaah yang datang di duit kasih 100.000, pantas jemaah aja banyak Pak. Masya Allah, dikasih kue. Oh jadi begini cara membanyaknya Pak Ustaz. Wah buat Pekanbaru ada tapi tin Pak Ustaz. Iya juga. Jadi dia memang dah disiapkannya Pak. Setiap orang pulang, pokoknya asal ada juga kepalanya. Ibu-ibu yang melahirkan pun langsung datang tuh. Masya Allah. Jadi kalau orang kaya itu berdakwah Pak, kue dibawa, duit dibawa, datang kita ceramah 2 jam pun tak akan pulang orang tu. Tapi kalau dia pergi tidur awal, pulangnya capek tu. Luar biasa kan Allah. Maka kalau ditanya apa kunci sukses Abu Bakar kok bisa mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya ketika awal Islam? Jawabannya, Abu Bakar orang baik, mudah bersedekah, dan dia punya duit. Kaya Abu Bakar tu. Sehingga maaf sahabat-sahabat yuk masuk Islam. Enggak lama setelah itu datang, saya tambah modal kamu. Kamu mau? Tapi kan saya susah. Udah, utang kamu sama saya lunas, tapi kamu ikut, selesai Pak. Masya Allah. Tapi apakah itu dibuat caleg itu Pak Ustaz? Anda tahu saya. Ibu pilih saya, ini duitnya. Itu salah juga. Tapi itu riswah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah bimbing kita, dan mudah-mudahan kita orang yang zuhud. Istilah Buya Hamka, zuhud modern itu tidak anti terhadap dunia, tetapi mudah-mudahan kita tidak mabuk oleh dunia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.